biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarona bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Mukminin yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, pagi ini dengan nikmat, rahmat, hidayah dari Allah kita bisa hadir dan melaksanakan ibadah, baik ibadah hablum minallah maupun ibadah hablum minan nas. Inilah nikmat Allah yang sangat besar, kita mampu menjalankan, menggunakan nikmat dari Allah. Insya Allah akan ditambah dan ditambah nikmatnya karena kita pandai menggunakan nikmat Allah. Yang kedua, sholawat salam hanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tauladan yang utama harus kita ikuti sepanjang hidup. Kita akan menjadi manusia yang benar, dunianya benar, akhiratnya benar, karena mentauladani, mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kajian saya akan menyampaikan tentang kelompok-kelompok manusia yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hanya beberapa yang saya sampaikan, tidak kelompok-kelompok seluruhnya. Insya Allah antara 3 sampai 4 kelompok-kelompok manusia. Tidak tahu kita nanti berada dalam kelompok yang mana. Kelompok yang pertama adalah
as-sabiqun atau as-sabiqunal awwalun, golongan yang pertama kali dalam keislaman, golongan yang pertama kali masuk Islam. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjuang bersama-sama Rasulullah, jihad fisabilillah dengan hartanya, dengan jiwa raganya untuk berjuang membesarkan agama Islam, li'i'la'i kalimatillah, Islam agama yang maha tinggi. Mereka itulah disebut as-sabiqunal awwalun atau as-sabiqunas sabiqun. Di antara yang terkenal as-sabiqunas sabiqun itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, atau orang menyebut, para ulama menyebut Abu Quhafah. Lalu yang kedua Umar ibnul Khattab, atau orang menyebut Umar al-Faruq. Kalau Abu Bakar bisa disebut As-Siddiq, orang yang benar, tidak pernah berbuat salah, selalu mengikuti Rasulullah kebenarannya. Kalau Umar bin Khattab itu Al-Faruq. Umar ibnul Khattab, Al-Faruq itu artinya Umar itu banyak ide-ide yang selalu berbeda. Firaq, Faruq, Firaq, berbeda dengan yang lain. Tetapi perbedaan Umar bin Khattab dengan yang lain dinilai oleh Nabi selalu benar. Itulah ijtihadnya Umar bin Khattab, Al-Faruq. Utsman bin Affan, gelarnya Utsman bin Affan, Dzunuraini wal Hijrataini, artinya yang pernah mendapatkan 2 kali cahaya dari Rasulullah. Karena Utsman bin Affan ini dicintai oleh Nabi. Beliau pedagang yang sukses, kaya raya. Diambil menantu oleh Nabi 2 kali. Yang pertama Ruqayyah meninggal dunia, yang kedua Ummi Kalsum. Itulah kecintaan Nabi kepada Utsman. Harta bendanya Utsman banyak diinfakkan untuk perjuangan Islam, untuk membesarkan agama Islam pada zaman Rasulullah. Itu sebabnya dicintai oleh Rasulullah, karena Utsman bin Affan selalu menggerakkan Islam melalui harta bendanya. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Gelarnya Ali karramallahu wajha. Muka Ali itu menyenangkan kalau dilihat oleh sahabat-sahabatnya. Karom, mulia. Wajah Ali itu mulia. Sehingga oleh Nabi dijuluki karramallahu wajha. Dia adalah saudara Nabi, anak adiknya bapaknya Nabi Muhammad. Bapaknya Nabi Muhammad itu punya adik. Bapaknya Nabi Muhammad itu kan Abdullah, punya adik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diambil mantu oleh Nabi Muhammad.
Itulah Ali bin Abi Thalib. Bayangkan Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib ketika perang sudah 1 lawan 1, posisi Ali menang. Ali bin Abi Thalib sudah menindih lawannya ini, mau dipenggal lehernya. Tiba-tiba kafir lawannya Ali bin Abi Thalib ini meludahi Ali, mukanya diludahi, tambah mangkel karepe ngoten. Tapi Ali gak mangkel. Bayangkan beberapa minggu perang, gak pernah mandi, gak pernah sikatan, meludahi Ali bin Abi Thalib. Sudah meludah pakai nopo niku? Dahak riak gitu. Cuk cuk cuk. Ali diludahi begitu, Ali gak marah, malah dilepas kafir ini, dilepas, dilucuti senjatanya. Kafir ini bertanya, kenapa saya tidak dibunuh? Inilah ajaran Islam. Kalau saya marah membunuh kamu, saya tidak ikhlas. Akhirnya orang ini senang dengan Islam, dengan agama Islam. Mungkin masuk Islam, sejarah tidak menyebutkan begitu. Itulah ajaran Islam. Lalu Nabi melihat sahabat-sahabat yang lain juga heran, kenapa kok tidak dibunuh, diincel-incel dadi pinten, diwalu dadi rolas, saking mangkele. Ternyata Ali melepas. Sahabat-sahabat yang lain, kenapa kok tidak dihabisi? Saya takut menyembelih tidak karena Allah. Saya takut menyembelih tidak ikhlas. Yo, nek sampean ngeten ya napa? Ayo. Suwen. Gak diitik-itik tok. Boleh dicel-cel. Lalu Nabi, kamu mulia, wajahmu mulia, karramallahu wajhah. Diludahi koyok menengai, malah gak dibeleh. Itulah Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Sabit itu termasuk sabikun. Zaid bin Sabit ini penulis Al-Quran. Kemana-mana Zaid bin Sabit ini bersama Rasulullah. Begitu ayat turun, Zaid bin Sabit menulis ayat-ayat itu. Sarana prasarananya ala kadarnya. Kadang ditulis di pelepah-pelepah kurma, kadang ditulis di batu-batu. Tulisan Arab dahulu tidak sempurna, disempurnakan oleh zaman Utsman bin Affan. Tambahi titik, tambahi kasroh, tambahi doma, sukun atau sakenah, sehingga bunyinya sama seperti bunyinya yang dibaca zaman Rasulullah. Itu disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Bukan membuat ayat baru, cuma bacaannya supaya semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini sama seperti Rasulullah. Akhirnya ditandai. Kalau ba begini, kalau bi begini, kalau bu begini, ada tandanya. Itulah zaman Utsman bin Affan. Karena di sana banyak orang berbeda pembacaan Al-Quran. Ya mungkin diantaranya, Wadduha. Kha itu kan gandeng dengan ya, bengkong gitu. Tidak ada titiknya. Itu namanya alif, tapi dibengkongkan sehingga orang menyebut alif bengkong. Dibaca wadduha. Orang lain ada yang membaca tidak wadduha, wadduhai. Karena ini iya, walaupun tidak ada titiknya, dihidupkan ya-nya itu sebagai ya sukun, ya sakna.
wadduhai walaili idza sajai. Jim ganden ali bengkong, ada ya titik, gak ada ya titiknya tetapi dihidupkan yaknya. Ada yang berbeda begitu pembacaannya dahulu, sehingga ada sahabat yang lapor kepada Utsman, di sana itu bertengkar khalifah gara-gara perbedaan membaca ayat ini. Kalau tidak ditandai, dikasih tanda itu tidak menyimpang. Dan persis seperti bacaan Rasulullah, semakin kesini semakin banyak perbedaan orang membaca Al-Quran. Hebatnya Utsman bin Affan. Sampai sekarang ini Al-Quran ini adalah khatul Utsmani. Khat itu tulisan zaman Utsman. Itu sahabat-sahabat yang disebut dalam surat Al-Waqi'ah, as-sabiqun as-sabiqun, termasuk istri-istri Rasulullah. Khadijah, perjuangan Nabi disupport. Kemudian Aisyah yang paling akhir, istri beliau, juga mensupport Nabi Muhammad. As-sabiqun al-awwalun, mereka masuk surga. Kata Nabi dalam hadisnya, bersama-sama masuk surga tanpa dihisab. Tanpa dihisab. Mereka itu dekat sekali dengan Allah. Ulaikal muqarrabun dalam surat Al-Waqi'ah. Mereka itu dekat sekali dengan Allah, sehingga masuk surga tanpa dihisab. Sahabat-sahabat seperti ini. Yang kedua, ashabul yamin atau ashabul maimanah. Surat Al-Waqi'ah itu ada. Golongan kanan. Golongan kanan itu siapa? Ashabul yamin. Siapa golongan kanan itu? Golongan kanan itu ditafsiri orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam, iman Islamnya dilaksanakan secara kafah, serius, sungguh-sungguh, serius, sungguh-sungguh, sekecil apapun model gaya hidupnya selalu didasari oleh iman dan Islam. Mulai dari akhlaknya, cara bekerjanya, pergaulan hidupnya, suami istri dan anak-anak dan masyarakat, itu didasari dengan karena iman, karena Islam kepada Allah. Ini ashabul yamin, golongan kanan. Islam imannya kafah, serius, sungguh-sungguh. Sekecil apapun perilakunya didasari oleh iman dan Islam. Hebat, golongan kanan. Insya Allah penjenengan termasuk golongan kanan. Loh, sing amin kok sampean tok? Liyane kok gak amin? Muga-muga sampean golongan kanan. Kasep, amin telat ngono. Amin ya rabbal alamin. Itu golongan kanan. Kemudian ciri golongan kanan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Sering kita baca, sering kita dengar, insya Allah penjenengan hafal. Al-Baqarah ayat 3, ayat 4, ayat 5. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang berada dalam golongan kanan, orang yang beriman ini cirinya yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib itu? Allah. Iman kepada Allah. Berikut malaikat,
utusan Allah yang diperintah oleh Allah sesuai dengan tugas mereka masing-masing, ngurusi alam semesta, diperintah oleh Allah ngurusi nabi-nabi dahulu. Ini adalah malaikat. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat Allah. Tidak hanya 10 itu, di samping 10 malaikat masih banyak malaikat yang lain menjaga arsy Allah di langit yang ke-7, kata Nabi dalam hadisnya. Ini beriman kepada yang gaib. Mungkin penjenengan bertanya, Pak, iblis itu kan gaib, bangsa jin itu juga gaib, setan itu juga gaib. Kenapa tidak diimani? Iblis adalah makhluk Allah yang suka membantah Allah. Setan juga demikian, bahkan mengancam kepada anak cucu Nabi Adam. Masa makhluk Allah mengancam kita kok kita imani? Ya tidak. Justru iblis laknatullah, setan juga laknatullah, dilaknat oleh Allah. Berikut ciri golongan kanan yang kedua, wa yuqimuna sholata. Mereka ini rajin sholat. Rajin sholat. Ada orang Islam yang tidak sholat? Pertanyaannya begitu. Adakah orang Islam yang tidak sholat? Banyak. Banyak. KTP ini tok sing Islam. Na'udzubillah. KTP-nya Islam, diajak sholat moh temenan. Aku selali yang sholat, suwi gak sholat. Ini bukan golongan kanan, tetapi Allah itu masih sayang kepada mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, sing males gak gelem sholat. Allah itu masih sayang, masih dipanggil oleh Allah, dipanggil dieman. Eman lho awakmu iki Islam kok gak sholat. Dieman-eman oleh Allah. Bukti Allah ngeman orang-orang seperti itu dalam surat Ad-Dzariyat, surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha. Dengan bertaubat sungguh-sungguh, serius, sungguh-sungguh, tidak mengulangi perbuatan salah lagi yang menyebabkan dosa. Iman, kamu itu sudah beriman kepada Allah, kamu itu sudah berislam, kenapa kok tidak sholat? Nah, Allah masih memanggil mereka, ya ayyuhalladzina amanu. Memang Nabi pernah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu wa yanqus, yazidu wa yanqus, naik turun, naik turun, naik turun. Sampai titenilah, sampai titeni iman kita akan terjadi seperti itu karena godaan iblis setan. Iman kita naik turun. Berbahagialah yang imannya tidak pernah turun. Yazidu, 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 wa yazidu, naik terus, naik terus. Gak tahu berapa penilaian Allah, naiknya berapa persen. Tidak pernah yang kusu, wa yang kusu, yang kusu, wa yang kusu, turun, 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 habis. Luar biasa sayangnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Allah sayang kepada orang yang sudah mengaku beriman Islam kok gak gelem sholat. Tetap dipanggil, disuruh bertaubat. Wa yuqimuna sholata, ciri yang kedua. Ciri yang ketiga,
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dengan hartanya itu sangat sayang. Kalau harta ini nanti menjadi kayu bakar di neraka. Sehingga karena harta itu amanat titipan Allah, ada harta sedikit dimasukkan ke dalam infak masjid, membantu fakir miskin, anak yatim, walaupun hanya 2.000 rupiah. Punyanya cuma sedikit, ya sudah infak sedikit. Ngoten. Ini harta saya, duit saya tinggal 10.000, infakkan 2.000. Fakir miskin itu juga diminta infak. Karena sedikit punyanya, ya infaknya sedikit, 2.000 rupiah. Yang duitnya miliaran, mosok infak 2.000. Kan nggak imbang. Infaknya harus seimbang dengan harta yang dimiliki. Itu wa mimma razaqnahum yunfiqun, golongan kanan. Cirinya yang ketiga. Dalam ayat berikutnya, ciri yang keempat, waladina bima unzila ilaika. Orang-orang golongan kanan itu beriman kepada yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quranul Karim diyakini ini firman Allah, lalu dikaji apa artinya, apa maksudnya, dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk nuntun kehidupannya ini dituntun oleh Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Dituntun ngalor ngidul ngetan mulon, kerja ini kerja itu, ngomong ini ngomong ini, dituntun oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Ciri orang berada golongan kanan seperti itu. Iman kepada Al-Quran. Ciri berikut, wa ma unzila min qablika, dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kitab Zabur turunkan kepada Nabi sinten? Kok menteleng mawon sih, sampai jawab menteleng. Zabur Nabi Daud. Injil Nabi Isa. Taurat Nabi Musa. Itu kita imani. Keberadaannya kitab itu pernah diturunkan kepada nabi-nabi sesuai dengan zamannya, kepada nabi tersebut kita imani. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu? Tidak perlu kita mencari kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur lalu kita kaji. Tidak, cukup Al-Quran ini suatu kitab yang merangkum kitab-kitab yang terdahulu. 30 juz Al-Quran itu. Tidak perlu kita mencari kitab Injil, apalagi kitab Injil yang asli sudah tidak ada. Sekarang sudah terjemahan semua, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa setempat negara-negara lain, dan tidak menutup kemungkinan kitab-kitab itu sudah dimodifikasi oleh pengikut-pengikutnya. Begitu cara Allah menjaga Al-Quran dari kitab-kitab yang lain. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya aku yang telah menurunkan az-zikr. Az-zikr itu nama lain dari Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya aku pula yang menjaganya Al-Quran. Sampai akhir zaman Al-Quran tidak akan rusak karena dijaga oleh Allah. Tidak akan rusak karena untuk pedoman hidup
manusia supaya orang beriman, orang berislam ini hidupnya tidak nyasar-nyasar, dituntun oleh Al-Quran dan As-Sunnah itu. Cuma manusianya males, tidak mau mempelajari isi daripada Al-Quran. Nah kalau nabi-nabi lain, nabi itu jumlahnya 25. Lah kok yang mendapatkan kitab cuma 4 nabi? Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Yang lain mendapat apa? Kitab apa? Ayo sampai jawab. Yang lain mendapat kitab apa? Nabi kan 25. Yang mendapat kitab kok cuma 4? Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim mendapat kitab apa? Menteleng maneh. Mikir tah. Apa Mas? Enggak tahu ya apa sih? Sinten niku wau? Panjenengan mendapat hadiah umroh di takmir. Berangkatkan umroh bapak itu. Di takmir sampean. Di takmir. Ketua ranting. Ketua ranting pundi? Berangkatkan umroh. Duwe sapa jarene ngoten Pak? Duwe sapa? Suhuf namanya. Selain 4 nabi itu mendapatkan suhuf. Suhuf itu ayat Allah. Suhuf itu ayat Allah untuk mengatur umatnya yang bersifat kedaerahan, daerah-daerah tertentu. Karena tidak menutup kemungkinan nabi itu hidup bareng. Ada yang hidup bersamaan. Seperti Nabi Yusuf dengan bapaknya. Sinten Bapak Yusuf? Yakub umroh lagi. Yang Yakub di Kan'an, daerah Israel sekarang itu barangkali. Yang Yusuf di Mesir. Loh, ini ada suhuf untuk mengatur daerah itu oleh Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Zakaria dengan anaknya Yahya mengatur daerahnya masing-masing dengan suhuf. Ayat-ayat Allah disebut suhuf, bukan kitab, karena tidak berlaku untuk universal. Kalau kitab berlaku untuk universal dunia. Kalau kitab berlaku untuk aturan manusia seluruh dunia, yang mukmin, yang muslim, sesuai dengan zaman Nabi saat itu. Nah sekarang Nabi Muhammad, ya kita harus patuh kepada aturan Nabi Muhammad, Al-Quran. Karena setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Wonten Nabi malih setelah Nabi Muhammad. Tidak ada. Berarti kitab-kitab yang terdahulu sudah diakumulasi oleh Al-Quran. Kesimpulan-kesimpulan kitab-kitab yang terdahulu ada dalam Al-Quran. Ya cukup Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menuntun kehidupan kita. Berlaku Al-Quran itu universal untuk mengatur umat manusia seluruh dunia, terutama yang mukmin, yang muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, setelah Nabi Muhammad ada Nabi tidak? Tidak ada. Nabi yang ke-26 itu tidak ada. Kecuali orang India. Sinten orang India dianggap Nabi yang ke-26? Ghulam Mirza Ghulam Ahmad, umroh yang ketiga Pak Ranting. Wah, umroh ping telu rek. Liyane durung blas sampean ping telu.
nek ono duwite, muga duit kok. Di aku sebagai nabi yang ke-26, sehingga di Indonesia Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, pengikutnya disebut Ahmadiyah, pengikut Ahmad, bukan Muhammad, Ahmad, pengikut Ahmad, nabi yang ke-26, dianggap melecehkan agama Islam, dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Agama dan Majelis Ulama. Di Surabaya ada, di mana itu masjidnya, di Pawiatan kalau nggak salah, dekatnya Kapasan sana. Ada Masjid Ahmadiyah, di mana-mana juga ada. Lalu dibubarkan oleh pemerintah karena menganggap melecehkan agama Islam, sebab nabi yang diimani itu hanya nabi yang ke-25, Nabi Muhammad. Sampai sekarang masjidnya ditutup. Tidak tahu mereka jelas, barangkali sembunyi-sembunyi mengadakan tazkirah sembunyi-sembunyi. Seperti golongan yang dibubarkan oleh pemerintah itu. Apa itu? Ya Allah. Masih tetap saya lihat itu campuran antara orang-orang, ini murid saya dulu, ini Muhammadiyah, itu ada orang-orang Nahdliyin kumpul di sana mengadakan pengajian. Ini kan bekasnya kelompok yang dibubarkan oleh negara biyen karena dianggap mempunyai ajaran keras, aliran keras. Napa jenenge, Pak? Hizbut Tahrir. Umroh bareng kali Pak Niko. Duwe sapa? Ini ciri golongan kanan. Kemudian ciri berikutnya, wabil akhiratihum yuqinun. Dengan hari kiamat itu yakin, iman. Satu saat nanti alam semesta yang kita tempati penuh dengan fadilah Allah diambil oleh Allah, dihapus. Tidak tahu kemana hapusnya ini. Rekayasa orang-orang yang mengerti IPA, Pak. Saya pernah mendapatkan cerita dari guru ilmu pengetahuan alam. Besok-besok kalau kiamat itu, saya masih SMP saat itu, ada planet yang namanya black hole. Black ini apa? Hitam. Hitam. Hole, lubang. Lubang yang sangat dalam, tidak terbatas. Semuanya ini akan diserap, disedot oleh black hole kiamat katanya gitu. Temen Pak Guru. Saya masih SMP mendapat cerita begitu. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu, karena ini persoalan gaib, gak bisa dimatematika oleh manusia. Manusia tidak akan mengetahui. Bahkan kapan harinya, jamnya kiamat itu manusia tidak tahu karena ini gaib. Sik jam 5 lewat 5 menit kok wis suruh nggih. Oh nggih, subuhne maju. Nggih. Ciri berikutnya, orang-orang golongan kanan ini ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka akan di dalam kebahagiaan. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Ciri berikut di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal surat 8 ayat 2, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang golongan kanan itu apabila disebut nama Allah, hatinya deg-degan, hatinya gemetar, pengen bisa melaksanakan panggilan Allah.
Panggilan Allah itu banyak, tidak hanya panggilan sholat. Salah satu diantaranya memang sholat. Allahu Akbar ini. Bilalnya al-mu'minin ketika Allahu Akbar. Nah, hatinya gemetar, deg-degan. Aduh, wis dipanggil oleh Allah. Ayo berangkat. Bisa enggak. Orang yang golongan kanan tapi gak temenan Islam imannya, lah kok wis asar. Sik tas aku nduk kene iki mau. Sik tas salat zuhur, lah kok wis asar. Penggawean durung mari. Patut ditanyakan golongan kanan model seperti ini. Sik nutupno iki kari titik, penggawean kari titik. Begitu dipanggil oleh muadzin, lah kok wis asar sih? Sik tas maghrib, lah kok wis isya? Mestinya alhamdulillah dipanggil oleh Allah. Berangkat memenuhi panggilan. Nggih napa nggih? Pundi tiange? Mboten enten teng mriki. Alhamdulillah. Dipanggil oleh Allah bergegas, dipanggil oleh Allah untuk berjuang menyelesaikan masjid. Iku lho masjidnya durung mari, ayo ya apa iki? Urunan. Itu panggilan Allah. Dipanggil berjuang apa atas nama Allah, hatinya gemetar bergegas, pengen cepet-cepet menyelesaikan itu. Ngoten. Ciri golongan kanan. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalimat berikutnya, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, imannya yazidu bertambah dan bertambah. Itu golongan kanan. Berikut yang ketiga, golongan kiri. Ashabus shimal. Golongan kiri. Siapa golongan kiri? Zaman Nabi golongan kiri itu disebut kafir Quraisy jahiliyah. Golongan kiri. Kalau di Indonesia, siapa golongan kiri di Indonesia menurut pemerintah Indonesia? Dahulu zaman Pak Harto itu komunis, itu golongan kiri. Ashabus shimal pernah memberontak 2 kali tahun 48 di Madiun. Orang Islam banyak yang dianiaya, ustadz banyak yang dianiaya di Madiun tahun 48. Tokoh-tokohnya di Madiun siapa kira-kira? Eling apa jenengan? Dalam sejarah Muso, padahal Muso ini asalnya Islam lupa. Nama aslinya bukan Muso, Musa, Islam namanya. Alimin, alim itu Islam. Mungkin bapak mbak-mbaknya dulu Islam. Lah kok sudah di PKI? Alimin, Muso. Nah, Semaun itu juga nama Islam asalnya. Samiun, Sami mendengar, dalam Al-Quran kan ada. Samiun, Semaun, jadi begitu. Kalau tahun 65 memberontak lagi, jenderal-jenderal yang dibunuh itu. Lalu Pak Harto minta diterbitkan perintah dari Bung Karno, karena Bung Karno sudah tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Istana sudah dikuasai oleh mereka. Untung Aidit dan kawan-kawannya itu sudah menguasai istana. Akhirnya Bung Karno membuat surat, namanya Super Semar, itu surat perintah 11 Maret, diberikan Soeharto, letnan saat itu. Niki Pak Komandan itu. Berbuat apa?
perbuatannya Pak Harto untuk menyelesaikan persoalan ini, ditangkap seluruhnya. Tentara, polisi digerakkan untuk nangkapi komunis golongan kiri, ditangkap. Mulai dari pucuk pimpinan sampai tingkat RT ditangkapi. Bulan-bulan berikutnya dibunuh. Ya Allah, luar biasa saat itu. Saya masih SD Pak. Kelahiran saya itu 54. SD kelas 5, kelas 6 saya itu. Rumah saya itu dekat Sungai Porong itu. Dulu ada yang tetangga saya di sini almarhum Pak Tarno. Wonten nggih, jamaah mriki namanya Pak Tarno almarhum. Allahumma fir lahu. Rumah saya itu dekat Sungai Brantas. Kira-kira hanya 600 meter dari Sungai Brantas. Sering mendapatkan kiriman PKI ini. Pemuda-pemuda di kampung disuruh menyembelih. Malam hari kalau itu dilempar ke sungai yang airnya deras, kira-kira 2 km sudah sampai laut. Kasihan saat itu, ya apa Indonesia kok jadi begitu. Padha karo perang saudara, Pancasilanya menang, UUD-nya menang. Nah, yang tidak berpancasila, yang tidak ber-UUD 45 ditangkap. Itu atas instruksi Super Semar. Surat perintah 11 Maret. Tidak menutup kemungkinan akan muncul lagi. Tidak tahu kapan. Karena orang-orang Indonesia modelnya seperti ini. Seneng nek gak sholat itu seneng. Seneng nek gak sholat. Itu ashabus shimal. Gak saya panjangkan itu. Yang keempat, langsung aja. Sebenarnya banyak ayat-ayat dan hadisnya. Yang keempat, ashabun mudzabdzabina baina zalik. Orang-orang yang mudzabdzab. Mudzabdzab itu apa? Kalau ketemu penjenengan, mereka itu assalamualaikum. Kalau ketemu golongan mereka itu sama seperti mereka. Itu mudzabdzab. Mudzabdzabina baina zalik la ilaha wala haula dalam surat Al-Waqi'ah apa itu? Kalau enggak salah itu Al-Waqi'ah. Mudzabdzabina baina zalik atau disebut munafik. Makanya itu kalau saya setuju, senang, kalau salam ya sudah cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan agama lain tidak perlu kita mengucapkan salamnya orang agama lain. Lakum dinukum waliyadin, agamamu buat kamu. Kata Allah, agamaku buat aku. Lupa ini toleransi. Toleransi tidak begitu, itu toleransi yang kebablasan. Berarti kita ikut agama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus salam berikutnya napa niku? Salam sejahtera bagi santi-santi hum napa? Hum santi-santi. Waduh. Namo budaya namo. Tidak perlu saya kira. Karena Islam itu hanya assalamualaikum. Toleransi Pak, itu kebablasan menurut saya. Ya cukup barangkali salam nasional kan. Dulu kan ada salam nasional. Selamat pagi bagi yang agama lain. Ya, gitu aja kan cukup. Mekaten. Nggih. Kok gak nggih sih? Ngoten jek seneng kula niki. Ada pertanyaan monggo. Tit maneh. Monggo yang mau bertanya. Alhamdulillah cerdas-cerdas sampean. Nggih. Lah bukti nek gak sing takok kan wis ngerti, cerdas. Mbok nek takok dilokno, takok ae wis dikandhani sik, takok ae. Mekaten maaf terima kasih Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.